Kita akan mulai sesi kita yang akan disampaikan oleh Dr. Erlina. Pertama-tama mungkin saya mau kasih informasi dulu ya. Memang Dr. Erlina yang menawarkan diri untuk berbagi dengan kita. Tentu kita sambut dengan baik. Silakan Dr. Erlina, waktu dan tempat untuk Dr. Erlina. Terima kasih kepada Ibu Siska selaku moderator kita pada siang hari ini. Selamat siang dan juga salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Raymond dan juga Ibu Arni serta Ibu Siska dan para pengurus dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta dan jemaat GBI yang juga telah memfasilitasi acara ini sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Terima kasih buat kesempatannya. Siang hari ini saya akan bicara sedikit mengenai laktasi dengan harapan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembekalan buat kita sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita bisa menjadi duta ASI yang menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Topik yang saat ini akan dibawa adalah tentang laktasi. Mungkin banyak yang belum familiar dengan arti daripada laktasi ini sendiri. Maaf, suara saya jelas ya? Laktasi sebenarnya sama dengan ilmu menyusui ya. Pada dasarnya intinya adalah ilmu menyusui. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana meningkatkan suplai ASI, kemudian langkah-langkah menuju keberhasilan menyusui dan meningkatkan suplai ASI. Mudah-mudahan dengan pembekalan yang kita dapat ini kita bisa menjadi duta ASI bagi lingkungan sekitar kita. Latar belakang daripada acara kita pada siang hari ini adalah saya mengambil dari firman Tuhan ya, karena kita tahu firman Tuhan itu merupakan ketentuan yang paling tinggi dalam hidup kita, lebih dari semua hukum yang ada dalam di dunia ini ya. Jadi Tuhan sendiri tuh memberikan contoh di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 bahwa firman berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi memang firman Tuhan juga sudah menyatakan bahwa sebenarnya air susu ibu itu merupakan makanan yang terbaik bagi bayi ya di awal-awal kehidupan. Jadi semoga dengan acara ini baik para calon ibu ataupun ibu hamil ataupun ibu menyusui dan juga breastfeeding father bisa ataupun keluarga ya bisa mendukung proses menyusui ini dengan baik. Kemudian di dalam Al-Quran juga dinyatakan dalam Al-Baqarah ayat 233, di situ dikatakan bahwa para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kenapa saya bagikan ayat dari Al-Quran juga? Karena siapa tahu mungkin ada tetangga kita atau mungkin ada orang yang ingin kita layani yang mungkin bukan Kristiani juga gitu, tapi kita perlu membukakan bahwa sebenarnya di dalam ajaran agama mereka pun juga sudah dinyatakan bahwa ASI adalah yang sempurna ya, makanan yang sempurna yang tidak tergantikan, dan itu sudah ada perintahnya di dalam masing-masing kitab suci. Kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga memberikan rekomendasi mengenai pemberian ASI, di mana dikatakan bahwa ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI tanpa suplementasi makanan maupun minuman lainnya. Jadi hanya ASI saja, tidak ada tambahan apa itu air putih ataupun MPASI sampai dengan bayi usia 2 tahun. Selanjutnya, Badan Kesehatan Dunia atau yang kita kenal dengan nama WHO dan juga UNICEF memberikan rekomendasi mengenai pemberian nutrisi terbaik untuk anak usia 2 tahun. Ya. Di situ dikatakan bahwa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dilanjutkan hingga 24 bulan atau 2 tahun yang dibantu dengan MPASI yang benar. Jadi MPASI itu sebenarnya baru mulai diberikan umur 6 bulan, maaf. Jadi bukan 4 bulan lagi seperti dulu, tapi 6 bulan baru diberikan kepada bayi. Selanjutnya juga sehubungan dengan kondisi pandemi kita saat ini, WHO juga tetap menganjurkan agar tetap menyusui selama pandemi COVID-19. Kepastian hukum mengenai hak bayi untuk mendapatkan ASI
diatur dalam Undang-Undang Kesehatan RI pasal 128 nomor 36 tahun 2009, di mana dinyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Indikasi medis ini maksudnya misalnya bayi yang lahir dengan kondisi ibu HIV, atau mungkin ibu yang mendapatkan kemoterapi atau imunosupresan, seperti itu. Lalu juga ada peraturan bersama menteri yang mendukung pemberian ASI eksklusif pada ibu-ibu yang bekerja. Ya. Latar belakang lainnya mengenai acara kita pada siang hari ini, karena kita sadar bahwa ASI merupakan nutrisi yang terbaik bagi bayi baru lahir, di mana ASI terbukti menurunkan mortalitas dan morbiditas pada bayi dan anak. Mortalitas ini angka kematian, morbiditas angka kesakitan ya pada bayi dan anak. Maksudnya kesakitan apa nih pada bayi dan anak, misalnya adalah diare ya, atau mungkin juga penyakit-penyakit yang disebabkan karena alergi misalnya, yaitu yang berhubungan dengan saluran pernafasan bagian atas ataupun bawah begitu ya, seperti hidung, paru-paru dan sebagainya. Kemudian kita juga tahu bahwa menyusui itu merupakan KB alamiah bagi ibu. Jadi kalau misalnya ada ibu yang memberikan ASI eksklusif sama 6 bulan ya, tanpa adanya support ataupun makanan pendamping lainnya, maka itu bisa mengakibatkan hormon-hormon dalam tubuh ibu itu menjadi seperti orang yang seperti orang yang hamil begitu. Jadi untuk dia hamil lagi itu agak sulit. Ya, itu selama 6 bulan, tapi sesudah 6 bulan tentu saja si ibu harus kembali menggunakan kontrasepsi ya. Gitu. Kemudian cakupan pemberian ASI itu masih rendah di Indonesia. Tercatat itu cuma 49,8%, sementara targetnya itu 80%. Jadi masih banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat seperti kita misalnya, supaya masyarakat itu teredukasi dengan pemberian ASI. Apalagi saat ini kita tahu bahwa kita sedang masuk di dalam masa pandemi yang secara sosial ekonomi juga kita mengalami kesulitan ya. Jadi ASI tentu saja sangat menolong perekonomian keluarga begitu. Kemudian banyak keluhan tentang kegagalan menyusui diakibatkan kurangnya produksi ASI. Kalau kita bicara tentang kegagalan menyusui, tentu saja ini berhubungan dengan edukasi laktasi yang mungkin belum diterima oleh calon ibu menyusui atau ibu hamil ataupun pasangan muda yang produktif. Gitu. Kemudian juga permintaan atau penggunaan zat yang dapat meningkatkan produksi ASI. Nah, zat-zat yang dapat meningkatkan produksi ASI ini kita sebut dengan Lactagogue. Sekilas saya akan bicara mengenai keajaiban ASI. Ya, kalau kita tahu bahwa begitu ASI keluar, ASI air susu ibu keluar, bentuknya itu kan seperti cairan yang bening kekuningan ya. Itu kita sebut sebagai kolostrum. Kolostrum yang di awal ini kadang-kadang orang awam itu sering menganggap itu sebagai ASI basi. Tapi sebenarnya bukan ASI basi. Justru itu kaya akan protein, kaya akan vitamin, leukosit dan antibodi serta zat-zat hidup lainnya. Kemudian yang kedua, kandungan ASI itu berubah sesuai kebutuhan bayi. Nah ini Tuhan luar biasa sekali ya. Karena kalau kita tahu ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau susu formula itu kan ada range usianya, 0 sampai 6 bulan. Ya, itu komposisinya akan seperti itu sampai 6 bulan. Kemudian 6 sampai 12 bulan akan seperti itu. Tidak berubah begitu ya. Tapi kalau ASI yang sebenarnya itu kandungannya berubah sesuai dengan usia kehamilan. Gitu. Jadi itu memang anugerah Tuhan banget ya. Jadi ASI yang diproduksi oleh ibu yang prematur dengan kehamilan kurang bulan dibandingkan dengan ASI yang diproduksi oleh ibu dengan kehamilan cukup bulan, itu berbeda komposisinya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehamilan prematur otomatis bayinya akan lahir prematur, ya kan? Nah, di situ sistem dari bayi tadi, pernafasan, pencernaan, semuanya sifatnya imatur, belum matang begitu. Sehingga komposisinya si ASI tadi banyak mengandung protein dan karbohidrat, sedikit mengandung lemak. Karena kalau dikasih banyak lemak, pasti bayinya diare, begitu. Nah, sedangkan pada bayi yang cukup bulan, ya, karena pertumbuhannya akan pesat sekali, dia sudah mengandung lemak. Ya, jadi ini Tuhan sudah sediakan begitu luar biasanya sehingga tidak ada susu formula yang bisa mempunyai susunan atau komposisi yang begitu kompleks ya, yang berganti begitu dalam sekian menit aja sudah berganti komposisinya. Dalam sekian bulan sudah berganti komposisinya. Seperti itu tuh benar-benar anugerah Tuhan. Jadi kalau kita tahu bagaimana ASI itu begitu ajaibnya, pasti kita akan
dengan senang hati menganjurkan si ibu untuk kasih ASI aja, bukan kasih susu formula, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah komposisi ASI yang berubah-ubah setiap waktu. Kita kenal ada yang namanya formilk dan hinmilk. Kalau kita lihat di gambar ini, formilk itu warnanya lebih bening, ya, lebih encer, sedangkan hinmilk itu lebih pekat, lebih kental. Nah, formilk ini adalah bagian dari ASI di awal menyusui. Jadi kalau kita menyusui misalnya 15 menit di awal, yang keluar adalah formilk. Dia banyak mengandung protein dan juga karbohidrat. Sedangkan di akhir proses menyusui sendiri, komposisinya adalah lebih dominan lemak dengan karbohidratnya supaya berat badan bayi bisa naik. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini kita nggak bisa dapat dari susu formula. Ya, kalau susu formula dari satu botol ya semuanya komposisinya sama, sehingga akibatnya kadang-kadang bayi yang mendapatkan susu formula sering mengalami obesitas begitu. Ya, karena dari awal sudah banyak karbohidratnya, sudah banyak lemaknya begitu. Ya, tapi kalau ASI itu berubah sesuai waktu ya, 15 menit awal formik, 15 menit kemudian dia hinmilk isinya. Kemudian kalau kita bicara mengenai ASI, kita tidak akan bisa lepas dari tumbuh kembang seorang bayi ya, yang dimulai dari masa kehamilan. Di sini kita kenal kalau ibu-ibu pernah dengar itu ada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari kehamilan 9 bulan. Jadi selama kehamilan ini pertumbuhan fetus dalam rahim ibu itu sudah terjadi proses yang begitu kompleks, termasuk pertumbuhan dari payudara ibu, kemudian sampai dengan bayi lahir di usia 1 tahun, dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Jadi totalnya ada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ASI itu memegang peranan di 1 tahun pertama kehidupan. Jadi di mana fungsi-fungsi daripada organ-organ penting itu berkembang dengan begitu pesat. Fungsi otaknya, kemudian fungsi fungsi yang lainnya, fungsi sosialnya, kemudian bahasanya, semuanya berkembang dengan begitu luar biasanya. Panca inderanya ya itu semuanya berkembang. Jadi di sini ASI memegang peranan penting. Kemudian jadi sejak bayi lahir, disitulah ASI mulai memegang peranan penting. Jadi kalau tadinya bayi itu selama di kandungan ibunya, dia mendapatkan kehidupan dari rahim ya, dari plasenta ibu, begitu dia lahir, fungsi plasenta tadi digantikan oleh payudara ibu. Sehingga payudara ibu itu sebenarnya merupakan organ yang sangat penting ya, organ yang luar biasa banget Tuhan ciptakan buat seorang wanita ya. Nah, jadi di sini kita belajar mengenai sedikit fisiologi mengenai laktasi ya. Jadi di sini seperti saya sebutkan tadi, mamogenesis ini adalah pembentukan daripada kelenjar payudara ibu, ya perkembangan payudara dari status fungsional ke status fungsional. Jadi yang tadinya dia tidak mempunyai fungsi apa-apa ya payudara ibu, sehingga akhirnya dia mempunyai fungsi sebagai sumber nutrisi buat bayi yang dilahirkan. Laktogenesis adalah sintesis dan sekresi ASI dari alveolus. Jadi bagaimana ASI diproduksi kita sebut sebagai laktogenesis. Laktogenesis ini ada 3 proses ya, 3 tahapan. Kemudian kalau galaktokinesis adalah proses ejeksi ASI keluar dari payudara ya. Galaktopoiesis adalah proses di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan laktasi tadi. Nah, setelah proses dari laktasi tadi selesai, setelah anak usia 2 bulan dan tidak lagi membutuhkan air susu ibu, maka secara otomatis payudara ibu akan mengalami involusi ya. Jadi hal-hal seperti ini memang sesuatu yang luar biasa sekali yang Tuhan sudah persiapkan ya. Jadi Tuhan kita tuh luar biasa ya pada saat dia mempercayakan seorang janin dalam rahim seorang ibu, Tuhan juga menyediakan makanannya gitu ya, menyediakan semua yang dia perlukan. Tidak perlu lagi susu formula, tidak perlu lagi mungkin vitamin-vitamin atau tambahan lainnya. ASI saja selama 6 bulan ya, karena ini sudah prosesnya sudah begitu luar biasa. Nah, di sini kita bicara mengenai fisiologi laktasi yang dimulai dari sejak konsepsi ya. Jadi pada saat kehamilan di mana fetus atau janin itu berkembang di dalam rahim ibu, proses mamogenesis itu sudah terbentuk. Jadi di sini sudah mulai berjalan. Jadi di sini payudara ibu mulai mengalami perubahan-perubahan fisiologis yang tadinya mungkin biasa-biasa aja, kita mulai merasa payudara kok kayaknya mulai bengkak, mulai merasa nyeri ya seperti itu. Dan pada saat bayi lahir
laktogenesis ini ada dua. Kemudian laktogenesis ini adalah proses pembentukan ASI itu ada 3 tahapan. Dari mulai usia kehamilan 27 hingga 27 minggu sampai bayi lahir. Kemudian laktogenesis kedua dari umur 1 hari hingga 5 hari. Dan laktogenesis ketiga dari umur 6 hari ke atas. Ya. Jadi setelah bayi lahir, maka yang berperan adalah galaktopoiesis. Ini perubahan ASI selama masa menyusui ya. Di awal kita tahu tadi ada kolostrum, kemudian ASI transisi, ASI matang, dan akhirnya ASI yang penyapihan yang sudah mau selesai ya. Nah, hormon yang berperan dalam proses laktasi itu sendiri ada 2 macam, hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Hormon oksitosin ini seringkali kita sebut sebagai hormon cinta atau hormon happy ya. Jadi yang berpengaruh di sini adalah moodnya ibu ya. Dia mempengaruhi produksi ASI. Mempengaruhi pengeluaran ASI. Sedangkan hormon prolaktin adalah hormon yang memproduksi ASI. Nah, kedua hormon ini bisa bekerja apabila terjadi rangsangan hisapan mulut bayi pada payudara ibu. Ya. Nah, ini kita lihat prolaktin. Hormon prolaktin ini produksinya akan meningkat atau kadarnya akan tinggi dalam 2 jam pertama setelah kelahiran dan juga meningkat pada malam hari. Ya. Kemudian dia bisa dirangsang apabila bayi menyusu langsung pada payudara ibu. Nah, di daerah sekitar puting susu, kita kan tahu ada daerah coklat ya di sekitar puting susu ibu. Nah, itu di belakangnya ada reseptor daripada hormon prolaktin. Jadi rangsang sensorik dari puting susu akan merangsang hipotalamus kita untuk memproduksi prolaktin. Sehingga akibatnya ASI akan diproduksi. Ya, kalau bayi tidak menetek langsung pada ibunya, rangsangan ke hipotalamus tidak akan keluar. Karena otak kita akan menerima sinyal bahwa ASI yang ada saat ini cukup. Tapi kalau semakin sering bayi menyusu, maka prolaktin akan dirangsang untuk keluar karena ada sinyal, oh ASI-nya kurang. Jadi ASI akan ditingkatkan produksinya. Ya. Jadi di sini kerja prolaktin adalah mempengaruhi alveoli untuk memproduksi ASI dan membuat ibu menjadi lebih mengantuk dan rileks pada saat menyusui. Kemudian oksitosin ini yang tadi saya bilang sebagai hormon happy, merupakan hormon yang dipengaruhi oleh mood ibu. Jadi disinilah peran daripada breastfeeding father, dari orang tua, dari mertua, dari keluarga terdekat itu besar sekali pengaruhnya. Kalau si ibu dalam kondisi stres, ya, kemudian dia sakit pada saat menyusui, atau dia mungkin punya sakit lainnya, otomatis hormon oksitosin ini tidak akan maksimal produksinya, sehingga ASI sulit untuk dikeluarkan. Ya, jadi kerja daripada oksitosin adalah menyebabkan kontraksi otot di sekitar alveoli, sehingga ASI bisa mengalir. Ya, jadi kalau ASI-nya terhambat karena ibunya stres, sementara produksinya normal, akibatnya payudara akan bengkak. Ya. Dan hormon oksitosin ini juga akan membuat rahim berkontraksi. Jadi kalau kita menyusui, mungkin yang sudah pernah menyusui akan tahu ya rasanya ya pada saat kita memberikan ASI, rahim kita akan terasa berkontraksi begitu ya. Kemudian oksitosin ini juga akan memberikan refleks oksitosin atau memberikan refleks sehingga ASI bisa keluar tadi ya. Nah, kita juga dengar ada yang namanya pijit oksitosin. Pijit oksitosin itu juga salah satu hal yang dilakukan, yang bisa kita lakukan kepada pasangan kita untuk bisa merangsang produksi oksitosin tadi. Ya, biasanya tuh yang mengerjakan bisa siapa aja sih, tapi berdasarkan pengalaman biasanya ibu tuh lebih happy kalau pijit oksitosin ini dikerjakan oleh si ayah, ya, breastfeeding father. Selanjutnya, ini ada beberapa cara untuk meningkatkan produksi ASI. Yang pertama adalah skin to skin contact. Ya, jadi begitu ibu melahirkan dan bayi lahir, yang kita harus kerjakan pertama adalah skin to skin contact dengan melakukan inisiasi menyusui dini. Kemudian pijat payudara, ya, teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini adalah suatu proses di mana ibu ingin kembali menyusui. Nah, pada kondisi apa dilakukan teknik relaksasi? Misalnya bayi yang lahir prematur. Ya, bayi yang lahir prematur itu pasti dia membutuhkan waktu cukup lama dirawat di NICU karena mungkin usia kehamilannya 7 bulan atau 8 bulan, jadi ada waktu dia tidak boleh langsung pulang setelah lahir. Yang kedua misalnya pada bayi-bayi yang diadopsi. Jadi bayi yang diadopsi bisa nggak dikasihkan ASI oleh ibu sambungnya? Bisa banget, ya, bisa banget. Jadi caranya gimana? Nah, sebelum bayi itu
akhir misalnya, atau sebelum bayi itu kita adopsi, konsultasi dengan konselor laktasi, nanti akan diberikan hormon sehingga ASI bisa diproduksi, dan harus ada latihan ya. Jadi tidak bisa relaktasinya mulai 1 hari atau 2 hari, terus ASInya langsung keluar, enggak. Biasanya paling tidak butuh waktu 1,5 sampai dengan 2 bulan sebelum ASI bisa keluar dengan lancar. Ya. Atau mungkin juga di daerah gempa, ya, di daerah bencana alam. Jadi, saya pernah membantu di lokasi bencana alam di Nias pada waktu itu ada nenek, seorang nenek yang menyusui cucunya. Ya, itu kita bantu. Si nenek tersebut menyusui cucunya. Jadi kita bantu untuk berikan hormon, kemudian kira-kira karena ibunya meninggal, jadi anak perempuannya meninggal, sehingga si oma tadi membantu untuk memberikan ASI kepada cucunya. Setelah 2 bulan dia bisa menyusui cucunya. Ya. Kemudian memperbaiki cara meningkatkan produksi ASI juga bisa dengan memperbaiki kondisi nyeri dari puting susu dengan posisi dan pelekatan yang baik. Jadi sebenarnya menyusui itu harusnya tidak nyeri, tidak sakit. Nah, kalau misalnya ada kondisi nyeri dan sakit pada saat menyusui, kemungkinan besar adalah karena posisi dan pelekatan yang kurang baik. Ya, jadi itu harus diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya gimana? Kita harus belajar atau mendapatkan informasi yang benar mengenai posisi dan pelekatan yang baik tadi. Yang berikutnya adalah memberhentikan atau mengurangi suplementasi yang tidak perlu. Ya, jadi kadang-kadang banyak dokter-dokter yang mungkin bekerja sama ya dengan farmasi, sehingga ibu itu tersugesti bahwa kalau misalnya tidak minum vitamin untuk booster ASI, ASInya nggak keluar. Sebenarnya bukan itu, bukan booster ASInya yang penting, tetapi adalah frekuensi pemberian ASI yang sesering mungkin. Jadi ASI itu luar biasa sekali. Ya, Tuhan tuh atur sedemikian rupa sehingga semakin kita sering memberikan ASI kepada bayi kita, menyusui begitu ya, maka produksi ASI akan melimpah ruah. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu booster ASI kalau misalnya tahu merek-merek apa begitu ya, itu sebenarnya nggak perlu. Intinya adalah kita harus menyusui sesering mungkin bayi kita, begitu. Karena semakin sering disusui, payudara kita akan mengirimkan impuls ke hipotalamus dan akan merangsang untuk produksi hormon prolaktin, dan prolaktin ini nanti akan meningkatkan produksi ASI, begitu. Ya. Nah, kemudian mengeluarkan ASI mendrainase kedua payudara dalam waktu yang sama. Ini artinya gini, kalau misalnya kita udah selesai menyusui, ya, payudaranya masih bengkak nih, masih keras gitu, masih berat, masih nyeri, silakan boleh dipompa. Ya, dipompanya itu harus seimbang antara kanan dan kiri, begitu. Ya, supaya dua-dua ASI-nya itu bisa dikosongkan, pengosongannya bisa lebih dibantu. Tapi tentu saja pengeluaran atau pengosongan payudara ibu di sini bukan sampai benar-benar kempes begitu ya, tapi hanya sebatas sampai ibu nyaman. Kira-kira kalau ibu sudah nyaman, tidak sakit lagi, tidak berat lagi, ya sudah boleh stop. Tidak perlu harus sampai kempes banget begitu. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita nanti setelah ikut acara ini kita bisa menjadi duta ASI, memberikan edukasi begitu. Biasanya kan ibu-ibu tanya nih, terus saya tahu dari mana dong kalau misalnya ASI saya cukup buat bayi saya? Ya, kita bisa bantu jelaskan. Jadi begini, pada saat bayi usia 1 hari, ya minimal bayi itu akan buang air kecil 1 kali sehari. Usia 2 hari, 2 kali sehari. Usia 3 hari, 3 kali sehari, sampai dengan usia 5 hari, 5 kali sehari. Itu minimalnya. Ya, setelah usia 5 hari ke atas, mau usia 7 hari, 8 hari, 1 bulan ya, itu frekuensi BAK-nya, buang air kecilnya bisa dalam 24 jam. Ya. Kalau lebih pun masalah itu. Jadi yang penting diperkan itu biasanya baru mengeluarkan ASI, kalau dia persalinan normal, itu bisa keluar pada saat itu juga. Begitu bayi lahir, ASI keluar. Tapi pada ibu-ibu yang melahirkan secara seksio, secara operasi, ASInya paling cepat keluar di hari ketiga. Ya, tentu saja ini akan membuat kekhawatiran kepada ibu. Ya, dok, atau bu, nanti kalau misalnya ASI saya kan belum keluar nih, sementara bayi saya sudah mau netek nih, sudah kelaparan, gimana dong? Cukup nggak tuh ASInya? Nah, kita jelaskan tadi. Jadi di usia 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan 5 hari, frekuensi BAK-nya atau frekuensi buang air kecilnya sesuai dengan usia bayi. Jadi kalau 4 hari, ya 4 kali buang air kecil paling sedikit. Ya. Nah, kemudian
mengenai energinya dok, lemas nggak bayinya? Kalau misalnya ASInya nggak dapat di hari pertama, ya. Berapa lama, berapa hari setelah kita melahirkan kita masih tunggu ASI bisa keluar? Maksimal adalah 3 hari sebenarnya. Ya, jadi 3 kali 24 jam tidak dapat ASI tidak masalah asalkan ya bayi nyaman, ya. Nangisnya nggak terlalu berlebihan. Kedua, tidak ada hipoglikemia, ya. Kemudian apa sih? Kenapa dia bisa bertahan sampai 3 hari gitu? Karena bayi itu ternyata memiliki brown fat. Brown fat itu lemak coklat, cadangan energi pada bayi baru lahir. Jadi tidak ada sesuatu hal yang sebenarnya membuat kita terburu-buru untuk memberikan susu formula di awal. Ya. Kemudian kita tahu lagi bagaimana untuk memastikan bahwa ASINya cukup adalah kita lihat pipisnya, kencingnya, urinnya. Ya warnanya apa? Kalau dia warnanya jernih atau kekuningan tapi tidak berbau ya, itu tidak masalah. Ya, tapi kalau warnanya kuning pekat, kemudian bau sekali begitu ya, biasanya tuh bayinya sudah jatuh ke kondisi bau keton ya kita sebut ya. Bau keton tuh biasanya bayinya sudah jatuh ke dalam kondisi dehidrasi. Ya. Setelah itu lihat lagi apakah di dalam apa namanya tadi di awal-awal kehidupan tadi usia 1 sampai 5 hari bayinya tuh gimana? Lepas nggak atau dia bugar? Kok dia gerakannya aktif, menangisnya kuat, kemudian dia ingin untuk terus menyusu walaupun mungkin ASI kita belum keluar dan tidak terlihat kelaparan ya. Tanda kelaparan pada bayi itu kan biasanya dia ngamuk luar biasa, kemudian dia pipisnya sedikit ya, susah ditidurkan ya, seperti itu. Nah, kalau bayinya bugar silakan tetap melanjutkan pemberian ASI eksklusif walaupun mungkin di awal ASI masih sedikit sekali, cuma netes doang. Seperti itu. Kemudian dengan bertambahnya usia, kita bisa melihat tumbuh kembang bayinya gimana. Kalau bayinya bertumbuh, ya, dilihat dari parameter berat badan, panjang badan, lingkar kepala, maka ASI yang kita berikan cukup. Ya. Jadi kan nanti dokter anak atau bidan itu akan menjelaskan mengenai pertumbuhan pada bayi baru lahir atau bayi sesuai dengan usianya. Biasanya pada 1 bulan pertama, pertumbuhan atau kenaikan berat badan bayi itu 800 gram. Ya. Kemudian akan meningkat lagi pada bulan kedua 900 gram. Bulan pertama 600 gram, bulan kedua 800 gram. Nah, jadi itu akan dilihat di grafik tumbuh kembangnya. Kalau grafik tumbuh kembangnya itu cenderung untuk meningkat, ya naik begitu, berarti ASINya cukup, tidak perlu dapat tambahan susu formula ataupun MPASI lebih awal. Ya, tapi kalau misalnya terjadi kenaikan berat badan yang mulai mendatar atau flat, nah itu kita mesti hati-hati. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan proses menyusuinya, ya. Kemudian kita lihat untuk memastikan bahwa bayi itu cukup ASI, kita melihat adalah tonus ototnya atau perfusi kulitnya. Kalau kulitnya itu kita cubit sedikit ya di bagian perutnya, kalau kulitnya itu setelah kita cubit kemudian kita biarkan terbuka, dia lama kembalinya, jadi elastisitas yang berkurang tandanya bayinya sudah mulai dehidrasi. Ya. Nah, kalau bayinya dehidrasi berarti kita mesti datang berkonsultasi ke bidan ataupun ke dokter ya untuk memastikan apakah betul bayinya dehidrasi. Ya. Kemudian langkah-langkah menuju keberhasilan menyusui. Yang pertama kita harus bukan harus ya, jadi sebaiknya memberikan kelas edukasi laktasi pada saat antenatal. Nah ini mungkin nanti ke depannya bisa digantikan oleh teman-teman yang sudah hadir pada acara ini. Jadi kita bisa memberikan penyuluhan atau kita bisa mengedukasi dengan informasi-informasi yang benar ya. Kalau di kota-kota besar mungkin sudah ada penyuluhan perorangan atau penyuluhan kelas begitu, tapi itu semua akan difasilitasi oleh konselor laktasi, tapi tidak terlepas kemungkinan bahwa masing-masing dari kita bisa menjadi duta ASI nantinya di tempat masing-masing begitu. Ya asal kita tetap mau diupdate ya, tetap update ilmu, tetap mencari informasi mengenai laktasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan, untuk menuju keberhasilan menyusui, kita harus melakukan inisiasi menyusui dini. Nah ini jadi di awal pada saat ibu atau pasangan muda itu menikah dan kemudian merencanakan untuk hamil, kita sudah mesti berhati-hati di dalam memilih dokter ataupun bidan yang mendukung pemberian ASI eksklusif ya. Sebisa mungkin kita memilih fasilitas kesehatan yang tidak pro susu formula.
Kenapa? Karena sekarang banyak sekali rumah sakit ataupun dokter-dokter yang bekerja sama ataupun bidan juga yang bekerja sama dengan susu formula, sehingga begitu pulang bayinya udah bawa susu formula tuh, dikasih botol, dikasih susu formula ya. Nah, di awal kita sudah mesti menentukan kira-kira dokter ini pro ASI nggak ya gitu loh. Kita mesti memastikan dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah kita cari ya dokter yang pro ASI tadi atau bidan yang pro ASI, kita memastikan bahwa IMD ini bisa dilakukan selama 1 jam. Ya, jadi bukan 10 menit, bukan 15 menit, tetapi minimal 1 jam. Ya. Di sini digambar terlihat bahwa pada saat bayi lahir nih, teman-teman bisa lihat ya, ini bayinya belum dimandiin nih. Ya, jadi begitu bayi lahir, tali pusatnya dipotong, ya kemudian dikeringkan sebentar, bayinya ditempel di payudara ibu. Ya, dan sama juga pada saat seksio, pada saat operasi juga sama. Jadi bayi tidak lama-lama ya. Jadi begitu tali pusat dipotong, dikeringkan bayinya, kemudian langsung ditempel ke payudara ibu juga. Ya, jadi tidak dipisahkan langsung dibawa ke kamar bayi sehat begitu. Enggak. Ya, ini kita bisa minta, dok saya mau IMD ya. Nah ini dokternya akan tahu bahwa ibu sudah teredukasi dengan baik artinya. Nah kemudian setelah IMD tadi dilakukan, yang menentukan juga untuk kita bisa berhasil menyusui adalah rawat gabung dengan bayinya. Jadi kalau dulu kan bayi itu disimpan ya, dipisahkan di kamar bayi sehat. Nah sekarang tidak lagi, begitu bayi dibersihkan, ibu melahirkan, sudah IMD 1 jam, bayinya dibersihkan, kemudian ada observasi sebentar, kira-kira 1-6 jam. Ya, kalau bayinya sehat dan tidak ada masalah, dia boleh langsung rooming in. Ya, rooming in atau bedding in. Jadi tidurnya di tempat tidur yang sama dengan ibunya, seperti ini. Yang keempat, tidak memberikan minuman atau makanan tambahan selain ASI. Ya. Pemberian ASI tanpa jadwal sesuai dengan permintaan atau kemauan bayi. Ya, pemberian ASI tanpa jadwal, tapi kita mesti hati-hati karena kadang-kadang ya ibu-ibu tuh ada yang tidak tahu atau tidak teredukasi bahwa kalau bayi tidur tuh mesti dibangunkan. Jadi kalau dia tidur sudah terlalu lama, bayi kan tidurnya lama tuh ya. Kalau bayi baru lahir kan dia bisa tidur 17 jam dalam 24 jam. Ya 17 jam berarti sisanya bangunnya sedikit banget ya. Nah itu kalau tidak dibangunkan, dia akan dehidrasi. Ya, dia akan relatif menjadi dehidrasi, sehingga kalau misalnya di sini tanpa jadwal maksudnya adalah sesering mungkin. Jadi kalau bisa sih 2-3 jam ya. Gitu. Kalau misalnya dia ternyata minta lebih sering silahkan, tapi jangan sampai kalau dia tidur dibiarkan tidur aja begitu. Ya. Nah yang berikutnya yang menentukan keberhasilan menyusui juga adalah tidak menggunakan dot atau empeng yang akan mengakibatkan bayi bingung puting. Jadi bayi baru lahir itu sebenarnya dia cerdas sekali, dia tahu sekali membedakan sesuatu yang harus butuh usaha dan sesuatu yang gampang dilakukan. Jadi kalau misalnya bayi menyusu, dia butuh usaha lebih banyak. Dia harus melekat dengan benar, kemudian dia harus usaha untuk menghisap dengan benar, dengan kuat, begitu ya. Beda dengan susu formula. Susu formula itu kalau misalnya dotnya ya diisep dengan bayi dengan asal aja pasti dia akan netes gitu loh. Jadi sambil tidur dia nggak ngisep pun akan netes juga gitu. Nah si bayi itu pinter. Begitu dia diperkenalkan dengan dot, dia akan merasa gue bisa kenyang nih tanpa harus netek. Ya kalau netek kan keringetan tuh biasanya bayi kan keringetan. Kemudian dia ada periode berhenti untuk neteknya dulu baru lanjut lagi gitu ya. Tapi kalau susu formula enggak, dia hisap gitu sampai akhirnya dia ketiduran sendiri. Dia nggak pernah berhenti ya sampai akhirnya dia ketiduran sendiri. Nah itu kenapa? Karena dia merasa nggak perlu kerja keras untuk dapetin susu formula, untuk dapetin ASI gitu loh. Jadi bayi itu sama seperti manusia. Kalau bisa kerja lebih ringan, kenapa harus kerja keras begitu? Ya. Kemudian ya jadi di sini setelah kita belajar tadi mengenai beberapa hal yang harus kita kerjakan untuk berhasil menyusui, ada lagi yang kita sebut sebagai posisi menyusui dan pelekatan bayi pada payudara. Jadi dua hal ini merupakan hal terpenting yang kita harus kuasai dan mungkin teman-teman di sini juga bisa mempraktekkan atau mengajar atau membantu ibu yang menyusui, mungkin ibu-ibu ataupun kakak-kakak yang hadir pada acara ini pada siang hari ini bisa membantu gimana sih caranya menyusui yang benar ya. Yang pertama posisi saat menyusui ya. Posisi pada saat menyusui ini
posisi muka bayinya itu menghadap ke payudara. Jadi chin to breast, ya. Kemudian perut atau dada bayi itu menempel pada perut dan dada ibu, atau chest to chest, atau perut bayi menempel pada perut ibu, tummy to tummy, ya. Jadi tadi wajahnya menghadap ke payudara, kemudian perut atau dada daripada bayi menempel pada perut dan dada dari ibu. Kemudian seluruh badan bayi menghadap ke badan ibu hingga telinga bayi membentuk garis lurus dengan lengan bayi, dan leher bayi akan menjadi lurus, ya. Nanti akan saya peragakan sebentar mengenai posisi dan pelekatan ini. Kemudian seluruh punggung bayi tersangga dengan baik dan bukan hanya kepalanya. Jadi kalau kita menyusui, posisi yang benar itu kita harus menyanggah tubuh bayi dari mulai kepala, leher sampai punggung satu kesatuan. Jadi jangan hanya dipegang kepalanya aja, gitu, ya. Nah, di sini ada beberapa jenis posisi menyusui, ya. Ada cross hold position, ada cross cradle hold position, ada underarm, ya. Ini posisi yang kalau cradle hold ini posisi yang biasa kita pakai atau yang lazim atau yang favorit, ya, dikerjakan oleh ibu-ibu menyusui, ya. Ini posisi yang biasa banget. Kemudian kalau cross cradle, ini posisi yang sebaliknya. Jadi kalau kita gendong bayi dengan tangan yang berlawanan dengan payudara ibu, ya, ini kita masukkan ke payudara yang berlawanan dengan tangan yang menggendong bayinya, ya. Nah, kalau untuk underarm hold atau football position, ini seperti kita membawa clutch, ya. Jadi bayinya tuh kita pegang dari arah samping seperti diketekin begitu, ya. Kemudian tangan kita menopang punggung bayi dan kepala bayi ini dilekatkan pada payudara ibu. Nah, biasanya posisi ini sering dikerjakan pada ibu-ibu yang melahirkan dengan cara seksio sesaria, karena kita tahu perutnya sakit, kan. Kalau dia dengan cara secara SC kan melahirkannya perutnya sakit, sehingga kita bisa pakai posisi ini, football position atau underarm hold position. Nah, kemudian posisi berbaring, ya, ini adalah posisi yang kalau kita udah capek banget, ya, udah lemes, ya, itu kita bisa kerjakan dengan posisi berbaring. Sebenarnya sama aja. Jadi telinga bayi, lengan membentuk satu garis lurus, kemudian punggung bayi, di sini memang tidak terlihat jelas, tapi punggung bayi di sini sebaiknya disangga dengan bantal, ya, supaya perut bayi ini atau dada bayi bisa menghadap ke perut dan dada ibu. Ya, jadi benar-benar berhadapan, ya. Kalau nggak ada bantal ataupun penyangganya, bayi akan jatuh punggungnya ke samping begitu, ya. Nah, ini telinga dengan lengan bayi itu membentuk satu garis lurus, kemudian punggungnya kita sangga dengan bantal. Nah, kemudian posisi yang berikutnya adalah posisi natural, ya. Ini kadang-kadang pada ibu hamil, pada ibu menyusui, untuk bisa mencapai posisi ini itu agak sulit karena mungkin belum biasa, ya. Tapi ini sebenarnya nyaman banget gitu, karena posisi bayinya tuh bisa kita tempel aja begitu aja gitu loh. Begitu aja. Yang penting sekali lagi lengan dengan telinga bayi itu membentuk satu garis lurus, ya. Wajah bayi menghadap ke payudara ibu. Nah, jadi di sini kita lihat tadi kan setelah kita belajar posisi menyusui, kita sekarang belajar mengenai pelekatan. Pelekatan ini berpengaruh sekali pada saat menyusui. Jadi pelekatan ini bisa disingkat dengan amobida. A itu areola. A itu untuk areola. Jadi areola itu adalah daerah coklat di sekitar puting susu ibu. Ya, ini daerah coklatnya. Ini puting susu ibu, ini daerah coklatnya. Ya. Kemudian mu itu untuk mulut bayi yang terbuka lebar. Ya, sehingga daerah coklat tadi atau areola ibu tadi bisa masuk semua ke dalam mulut bayi. Kemudian amubi. B adalah untuk bibir bayi, di mana posisi bibirnya itu terpelintir keluar. Ya, ini bibir atasnya dia doer keluar, bibir bawahnya juga doer keluar. Ya. Dan satu lagi adalah amubida. Da itu adalah dagu bayi. Jadi dagu bayi itu menempel pada bagian bawah dari payudara ibu. Ya, ini melekat. Jadi tidak ada jarak antara dagu bayi dengan payudara ibu. Nah, ini kan ada jarak nih. Ya, ini posisi yang tidak benar, ya. Jadi kalau misalnya pelekatannya sudah benar, maka pengosongan payudara ibu juga akan lebih efektif, lebih cepat, lebih efektif. Karena kenapa? Hampir semua saluran ASI yang ada di dalam payudara ibu bisa dia hisap dengan baik, ya.
kelenjar-kelenjar ini bisa dihisap dengan baik, sehingga akibatnya ASI yang keluar pun banyak, yang kuning ini. Ya, tapi kita lihat di gambar yang C, ya, ini adalah posisi yang salah. Ya, kenapa? Karena kita lihat di sini mulut bayi itu tidak, yang pertama areola ya, areola untuk daerah yang sekitar puting susu ibu, areolanya tidak masuk ke dalam mulut bayi. Ya, ini areolanya ini di luar semua. Ya, bayinya menetek pada puting susu ibu. Ya, kalau ini kan areolanya masuk semua ke dalam mulut bayi. Yang kedua kita lihat mulut bayinya, amubida, mulut bayinya itu terkatup, jadi dia tidak nowhere begini. Kalau ini kan mulut bayinya terbuka lebar ya, kalau ini kan dia mingkem nih posisinya, ya mingkem seperti ngemut gitu ya. Kemudian amubida, B-nya bibir bayinya kita lihat di sini teman-teman, bibirnya itu mingkem, terlipat ke dalam, ya nih, terlipat ke dalam. Beda sama yang di atas, bibirnya tuh terpelintir keluar gitu, nowhere lah isinya ya, nowhere keluar gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dagu, nah dagunya ada jarak antara dagu bayi dengan payudara ibu, sehingga pelekatannya itu nggak enak ya, pelekatannya nggak enak. Akibatnya apa? Pelekatannya tidak sempurna, akibatnya hanya sedikit saluran ASI atau sinus lactiferus yang bisa dia hisap, sehingga ASI ibu juga keluarnya sedikit. Ya, nih, hanya keluar sedikit. Nah, biasanya ya, kalau posisi yang C ini, nanti kita bisa lihat bayinya tuh kalau netek pipinya kempot. Ya, ada kempot di pipinya. Kemudian bayinya juga berdecap. Jadi bunyinya gitu. Nah, yang benar adalah pipinya nggak boleh kempot, pipinya tetap kembung. Ya, dan juga nggak berdecap, tapi hanya bunyi menelan cairan begitu, gelek gelek begitu, nggak ada seperti itunya ya. Kalau ada seperti itunya berarti posisi pelekatan pada saat menyusunya kurang baik, jadi harus diulang lagi posisinya, pelekatannya sorry. Nah, ini langkah-langkah melakukan pelekatan. Jadi kalau dulu zaman angkatan ibu saya mungkin ya, cara megang payudara itu kan begini nih ya, seperti huruf P, seperti ini ya. Kalau sekarang enggak ya, dari gambar ini kita bisa lihat cara pegang payudara bukan lagi begini, tapi dia bentuknya huruf C ya. Jadi kalau lihat di gambar ini, ibu jari diletakkan 2-3 cm di atas garis paling luar dari areola mame ya. Jadi di sini nih, ini garis paling luar, ini puting susu, ini areola ya. Ibu jari kita diletakkan 2-3 cm di atas garis paling luar dari areola, kemudian 2-3 cm di bawahnya. 4 jari lainnya menopang payudara ibu. Jadi jangan terganjal dengan BH atau mungkin dengan dasternya atau mungkin dengan kancingnya, begitu kita keluarkan semua ya. Kemudian puting susu itu diarahkan ke hidung bayi ya. Nih, puting susunya diarahkan ke hidung bayi ya. Nah, setelah itu mulut bayi setinggi puting susu sebenarnya. Jadi kalau nggak diarahkan ke atas, tingginya sama ini kira-kira ya. Puting susunya awalnya diarahkan ke hidung bayi, kemudian kita tunggu sabar saja, tidak usah buru-buru kita masukkan. Jadi tidak usah begini, sabar saja, ya kan? Dagunya menempel ya, dagu bayi menempel pada bagian bawah dari payudara ibu, kemudian puting susunya diarahkan ke hidung bayi, ya. Kemudian kalau dia sudah buka mulut lebar-lebar, baru kita turunkan, seperti itu. Jadi bukan begini, ya. Ibunya harus tenang aja, tunggu sampai bayinya buka mulut, ya. Kemudian baru kita turunkan ke bawah, ya seperti itu. Ya nih, jadi setelah kita tunggu sampai bayi membuka mulutnya, kemudian payudaranya diturunkan, ya. Jadi di sini kalau kita lihat puting susu tadi jatuhnya bukan di ujung mulut, ya, tapi di belakang daripada lidah, dalam sekali begitu. Ya, jadi pelekatan yang benar merupakan kunci keberhasilan menyusui. Nah, yang berikutnya, apalagi yang bisa meningkatkan produksi daripada ASI adalah makanan herbal atau obat-obatan yang bisa digunakan untuk merangsang produksi ASI, kita sebut sebagai laktagok ya.
Nah, biasanya indikasinya itu kalau misalnya tadi contohnya kita mengadopsi anak, kemudian ada relaktasi. Relaktasi itu tadi misalnya mengembalikan suplai ASI setelah stop ASI. Jadi kalau misalnya bayinya dirawat di NICU atau dirawat di Perina begitu ya selama beberapa waktu, atau mungkin juga ibu jatuh sakit ya. Kemudian indikasi lainnya adalah untuk meningkatkan suplai ASI yang kurang setelah ibu atau bayi sakit ataupun perpisahan ya. Yang berikutnya merangsang suplai ASI pada ibu atau pada ibu dan bayi pada ibu dengan bayi prematur yang dirawat di NICU. Laktagok ini bisa macam-macam, ada yang herbal, mungkin yang kita biasa kenal itu ada daun katuk, daun kelor, tor bangun ya. Kemudian kalau yang bentuknya sintesis atau obat-obatan, kita bisa pakai domperidon, ya obat anti muntah, metoclopramid juga bisa pakai, tapi biasanya yang lebih aman domperidon ya. Nah, di sini adalah bentuk daripada payudara normal. Kemudian ini saya bicara mengenai masalah pada ibu menyusui ya. Jadi kadang-kadang payudara itu ada yang puting susunya terbenam. Nah, puting susu yang terbenam ini tentu saja membuat bayi sulit untuk bisa menyusu atau bisa menempel pada payudara ibu ya. Karena dia nggak bisa, kalau tadi kan kita lihat puting susu itu kan posisinya di belakang lidah. Tapi kalau misalnya putingnya sendiri terbenam, dia nggak punya pegangan kan, susah untuk menghisapnya. Sehingga akibatnya, dan ini juga ada scar ya, ada scar bekas operasi payudara. Jadi kalau misalnya putingnya terbenam tadi, kita bisa perbaiki atau kita bisa bantu dengan menggunakan squid 20 cc atau jarum suntik 20 cc. Ini kalau kita lihat di sini, jarumnya di sini ya Bu ya. Teman-teman di sini jarumnya, kemudian ini pendorongnya. Ini kita potong ya, kemudian pendorongnya ini kita pindahkan ke bagian yang dipotong, dan ini bagian belakangnya yang ada penahannya ini kita tempel ke payudara ibu ya. Jangan terlalu kecil volumenya, karena kalau terlalu kecil akan sakit sekali pada puting susu ibu nanti ya. Nah, setelah kita tempelkan pada payudara, pada puting susu ibu, nanti bisa ditarik secara perlahan ya, gitu. Sehingga puting susunya akan keluar. Nah, pada saat puting susu sudah keluar, baru kita mulai proses menyusuinya. Nah, di sini kalau kita lihat masalah yang sering terjadi adalah bisa payudaranya penuh ataupun payudaranya bengkak. Ya. Kalau payudara penuh ini adalah suatu hal yang fisiologis yang memang normalnya begitu ya. Tapi kalau payudara bengkak, kita bisa lihat di sini ada warna kemerahan di sekitar payudara ibu. Kemudian kalau kita lihat dia punya puting susu itu tegang ya dan mengkilap. Ya. Ini rasanya nyeri sekali. Jadi di sini bedanya kalau dia penuh, dia rasanya panas, berat dan keras, tapi ASI-nya masih mengalir dan ibu tidak demam. Ya, jadi dia sudah waktunya menyusui begitu. Ya, kalau payudara penuh. Tapi kalau payudara bengkak, dia ada nyeri, ada udem, ada bengkak ya, ada nyeri, ada bengkak, ada kaku, khususnya putingnya mengkilat. Kemudian ada kemerahan difus yang tidak jelas, ASI-nya tidak mengalir atau mungkin menetes. Ya, mungkin juga ibu sudah mulai ada demam. Nah, apabila menemukan ibu yang seperti itu, apa yang mesti kita kerjakan? Ya, jadi penyebabnya pertama adalah karena ASI-nya produksinya banyak, kemudian bisa karena terlambat menyusu. Yang ketiga, pelekatan yang kurang baik pada payudara sehingga pengosongan payudaranya tidak sempurna. Kemudian ASI-nya tidak sering dikeluarkan, jadi mungkin ibunya agak malas-malasan nih, sehingga ASI-nya numpuk, gitu ya. Tidak sering dikeluarkan, atau mungkin juga ibunya dalam kondisi stres. Tadi kan kita belajar hormon oksitosin tuh, hormon happy. Jadi kalau ibunya stres, misalnya ya mungkin karena faktor ekonomi atau mungkin juga karena sakit atau hal yang lainnya, akibatnya ASI tidak bisa dikeluarkan begitu. Jadi bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Ya kalau mood kan lebih ke arah faktor eksternal, tapi kalau faktor internalnya bisa karena ibunya sakit juga bisa begitu ya. Jadi ASI-nya tidak sering dikeluarkan atau tidak disusui. Kemudian menyusunya kurang lama. Ya. Jadi tadi kan minimal kita belajar bahwa menyusui itu paling tidak 30 menit ya. Kalau cuma 15 menit itu cuma dapat di awal aja, cuma dapat formilnya aja, hind milknya nggak dapat. Nah, pencegahannya gimana supaya payudara tidak bengkak ya? Yang pertama, mulai menyusui segera setelah lahir. Ya. Yang kedua, pastikan pelekatannya baik. Dan yang ketiga, dorong ibu untuk lebih sering atau lama menyusui.
tata laksana payudara bengkak adalah jangan mengistirahatkan payudara. Jadi kadang-kadang ibu-ibu tuh suka gini loh, dok payudara saya lagi bengkak nih dok, sakit banget. Saya istirahat dulu deh ya, Nata ini saya pakai susu formula dulu gitu. Justru itu hal yang salah. Ya, jadi kalau kita tahu ada keluarga kita yang menyusui kemudian payudaranya bengkak, kita justru harus mensupport, kita mendorong si ibu untuk makin sering Nata ini ya. Gitu. Karena yang bisa nolongin si ibu ini bukannya kita, tapi bayinya. Ya, dengan bayi makin sering menyusu, maka payudaranya akan kempes begitu. Ya. Jika bayi dapat menyusu, susui sering dan bantu pelekatan. Jika bayi tidak dapat menyusu, perah ASI dengan tangan atau pompa. Ya. Kemudian sebelum memberikan minum, rangsang refleks oksitosin. Tadi refleks oksitosin bisa dirangsang dengan pijitan oksitosin. Jadi dipijat ya di daerah tulang belakangnya. Jadi kalau ada tulang belakang dari mulai leher itu dipijat sampai setengah punggung di daerah. Jadi tulang belakang kita kan ke bawah tuh kita letakkan ibu jari kita, kemudian gerakannya memutar dari mulai leher sampai ke setengah punggung ibu. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah minum untuk menurunkan udem atau nyeri bisa dikompres dingin pada payudara. Ya. Masalah apa lagi yang biasanya kita jumpai pada ibu menyusui? Yang terakhir adalah masalah yang muncul pada bayinya sendiri ya. Nah ini adalah kelainan bawaan lahir atau yang kita sering sebut sebagai tangkai atau ankyloblosia, di mana tali lidahnya atau frenulumnya itu posisinya terlalu di depan dan pendek. Ya, ini pendek. Kita semua punya frenulum, coba deh. Di bawah lidah kita itu antara lidah dengan dasar lidah itu ada tali menghubungkan antara lidah dengan dasar lidah seperti itu ya di sini. Tapi pada bayi yang dengan tangkai, kita lihat di sini dia tali lidahnya tuh pendek banget, ya. Sehingga akibatnya apa? Kalau dia menangis, ya ini bayi menangis, kita lihat nih, lidahnya tidak lancip. Harusnya kan normalnya lidah bayi itu kalau nangis begini ya bentuknya. Tapi karena dia tertarik, dia bentuknya kayak heart shape, seperti hati begitu bentuknya. Ya. Kemudian lidah bayi ini tidak bisa menyentuh ke atas, tidak bisa naik, dia seperti mangkok begitu. Ya, ini namanya tangkai yang posisinya di anterior. Nah, bayi-bayi dengan tangkai anterior ini itu memerlukan bantuan konsultasi ya. Jadi kalau ibu ketemu atau teman-teman ketemu bayi yang seperti ini, silakan diinformasikan ke konsultasi laktasi aja supaya nanti ada solusinya. Karena cara memegang payudaranya juga harus dibantu, kemudian ini juga harus diselesaikan dengan tindakan frenotomi begitu. Ya. Nah, biasanya tangkai tadi bisa mengakibatkan kuping susu ibu tuh retak ya. Retak, berdarah ya, kemudian payudaranya juga mengalami engorgement atau pembengkakan ya, nyeri sekali. Nah, ini beberapa parameter untuk menentukan apakah tangkai tersebut perlu digunting atau difrenotomi atau tidak. Ya, kita akan sampai pada kesimpulan. Jadi tata laksana bayi baru lahir dalam kondisi bugar di rumah sakit atau di mana saja ya, di rumah juga boleh. Ya, agar berhasil mendapatkan ASI eksklusif itu apa yang kita mesti lakukan? Yang pertama kita harus melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Ya, di situ perlu adanya kontak kulit ibu dan bayi itu minimal 1 jam atau sampai menyusui awal selesai. Jadi bukan 15 menit, tapi skin to skin kontaknya itu paling tidak 1 jam justru. Kemudian dilakukan rawat gabung ibu dan bayi bersama 24 jam sehari. Ya. Jadi kalau zaman dulu bayinya diurus di kamar bayi, suster yang pegang atau bidan yang pegang, sekarang tidak lagi, tapi bayinya digabung dengan ibunya atau bedding in malahan satu tempat tidur. Kemudian membiarkan bayi menyusu berdasarkan kemauan bayi. Ya. Kemudian menyusu sesering mungkin minimal 8-12 kali per hari, tidak memberikan minuman atau makanan lain selain ASI, tidak memberikan DOT atau empeng, dan ibu belajar memerah ASI usia 6 jam pasca persalinan. Jadi walaupun ASI-nya belum keluar, ya ASI belum keluar, tapi kita tetap harus melakukan pemberian menyusui, proses menyusui sesering mungkin, dan juga kalau memungkinkan boleh dilakukan pemerahan ASI 6 jam pasca persalinan. Ya. Nah, yang kita mesti pastikan adalah tidak memastikan posisi dan pelekatannya baik, memastikan tidak terjadi puting lecet, memastikan tidak terjadi engorgement atau pembengkakan daripada payudara, memastikan tidak terjadi hipoglikemia. Bayi yang hipoglikemia biasanya dia tuh kondisinya agak malas-malasan. Jadi
tidur aja, tidak aktif ya, tidak bugar. Atau untuk kasus yang berat juga bisa terjadi kejang ya pada bayi yang hipoglikemia atau kadar gula darahnya rendah. Kemudian memberikan edukasi mengenai manajemen laktasi, pijat laktasi, dan pijat bayi. Memberikan edukasi mengenai tumbuh kembang dan perawatan bayi, senam nifas, dan perawatan bayi di rumah. Ya ini sesuai dengan apa yang kita bisa aja. Jadi kalau misalnya tadi untuk menilai tumbuh kembangnya pada bayi yang diberikan ASI eksklusif, mungkin kita mesti mengingatkan tumbuh kembangnya gimana, berat badannya naik nggak, gitu kan, dari grafiknya. Lihat di grafik KMS-nya. Nah, kita bisa mengingatkan seperti itu. Kalau misalnya ibunya bilang, iya nih naiknya cuma 100 gram, oh kalau naik 100 gram, baiknya konsultasi aja, begitu. Ya, bisa konsultasi aja langsung ke ibu bidannya atau ke tenaga kesehatan yang lainnya yang di tempat kita. Kemudian memastikan berat badan tidak lebih, penurunan berat badan tidak lebih dari 10%. Jadi, semua bayi pada saat dia lahir, berat badannya pasti turun, Bu. Yang nggak ada yang begitu lahir berat badan di hari pertama, kedua, ketiga naik terus, nggak ada. Ya pasti turun. Asal pada saat dia turun itu tidak lebih dari 10%. Ya kalau dia 10% turunnya berarti dia sudah mulai dehidrasi. Ya, jadi tidak boleh terjadi penurunan berat badan bayi lebih dari 10% pada usia 10 hari sebenarnya. Ya, jadi setelah 10 hari berat badan akan balik lagi ke berat badan lahir. Jadi kalau dia lahirnya 3.500, umur 3 hari, misalnya dia punya berat badan 3.400 itu normal, ya kan nggak lebih dari 10%. Nah pada saat dia 10 hari, harapannya dia sudah balik lagi ke berat badan lahir dia, jadi 3.500 lagi, seperti itu. Jadi kapan bayi bisa pulang, yaitu kalau dia bisa menyusu dengan baik, tidak ada tanda-tanda infeksi, berat badan turun tidak lebih dari 10%, kemudian bilirubinnya juga tidak lebih dari 12 mg per desiliter, tidak ada ABO incompatibility, ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada di daerah, tadi saya lihat ada yang di Kupang, ada yang di Lampung, ya. Kalau misalnya memang nanti ada keluarga ataupun teman-teman kita yang membutuhkan penanganan atau pendampingan menyusui dengan lebih lanjut, boleh mencari di Google ada konselor menyusui, ya itu banyak di seluruh Indonesia ada. Nah itu silakan menghubungi ke sana, ya. Kita boleh sebagai duta ASI, artinya yang menyokong ibu untuk menyusui bayinya. Jadi sebisa mungkin dimotivasi untuk tidak membiasakan atau mempercayakan bayi dengan susu formula terlebih dahulu, tapi mendahulukan ASI dulu, ya. Jadi konselor menyusui ini akan membantu ibu berhasil menyusui dan bayi berhasil menyusu ke ibunya. Jadi karena ilmu laktasi ini begitu luas, WHO memberikan panduan 7 kontak plus dengan konselor laktasi sejak ibu hamil sampai bayinya lahir. Jadi di sini pada saat kehamilan, maksudnya ibu tuh diberikan edukasi ya, sehingga pada saat bayinya lahir dia sudah lebih pintar, lebih tahu, lebih aware gitu ya apa yang dia mesti kerjakan. Yang kedua adalah melakukan inisiasi menyusui dini. Ya, kemudian setelah melahirkan biasanya kan dirawat ya, entah di rumah bersalin atau di rumah sakit ya, itu akan ada kontak dengan konselor laktasi atau minta dengan rumah sakitnya atau rumah bersalinnya, ada nggak konselor laktasinya di sini? Saya mau dong konsultasi dengan konselor laktasi seperti itu, ya. Kemudian masa nifas ya 7 hari, 14 hari, dan masa nifas terakhir 40 hari ini sebelum ibu kembali bekerja. Jadi kalau misalnya ibu mau kembali bekerja kan ibunya bingung nih ya, biasanya ditanya, dok saya mau balik bekerja gimana ya ASI saya? Nah itu harus diedukasi lagi seperti itu. Baik, take home message-nya adalah bayi merupakan anugerah Allah yang terindah dan proses menyusui merupakan perintah Tuhan. Ya, diagnosis dan penanganan kondisi payudara penting untuk meringankan penderitaan ibu dan melanjutkan menyusui. Pengamatan dan bimbingan laktasi sangat diperlukan bagi para ibu yang menyusui. Masalah dan tantangan selama proses menyusui dapat diatasi dengan edukasi laktasi bersama dengan konselor laktasi, konselor menyusui. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Siska untuk yang berikutnya. Baik, terima kasih banyak Dr. Erlina. Kita sudah mendengarkan penyuluhan yang sungguh menyeluruh ya untuk edukasi ASI.